Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal kimia. Nah, ini adalah soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Nah, bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini, baik soal matematika, soal fisika, ataupun soal kimia, kalian bisa kirimkan soal kalian ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 200 ml direaksikan dengan 200 ml larutan MgSl2 0,1 molar sehingga terjadi reaksi NaOH ditambahkan dengan MgSl2 menghasilkan MgOH2 ditambahkan dengan NaCl. Nah, jika diketahui AR atau massa atom relatif Mg yaitu 24, ARO 16, ARH adalah 1, maka jumlah maksimum massa endapan yang dihasilkan adalah, nah kita akan coba selesaikan. Di sini kita lihat ya, yang akan direaksikan itu adalah larutan NaOH dan larutan MgCl2. Kita catat dulu apa yang diketahui dari soal. Katanya di sini, larutan NaOH ya, untuk konsentrasinya 0,1 molar. Kita tuliskan. Konsentrasi NaOH sama juga dengan 0,1 molar. Kemudian 200 ml ini adalah volume dari larutan NaOH. Kita tuliskan volume NaOH yaitu 200 ml. Nah, kemudian untuk larutan MgCl2, nah di sini volumenya diketahui ya, 200 ml. Kita tuliskan volume MgCl2 yaitu 200 ml. Kemudian konsentrasi dari MgCl2 yaitu 0,1 molar. Oke, 0,1 molar. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah maksimum massa endapan yang dihasilkan. Coba kita lihat dulu reaksinya tadi ya. Reaksinya ini adalah NaOH direaksikan dengan MgCl2 menghasilkan MgOH2 kali ditambahkan dengan NaCl. Nah, untuk menentukan jumlah maksimum massa endapan yang dihasilkan, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan reaksinya sudah dalam keadaan setara. Nah, jadi kalau kita lihat reaksinya ini belum setara gitu ya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, kalian boleh lihat di sini ya, paling gampang itu lihat Cl2. Jadi Cl ini Cl2 artinya apa? Artinya jumlah atom Cl-nya ada 2 di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan itu Cl-nya baru 1. Jadi dia belum setara, sehingga kita harus setarakan dengan menambahkan koefisien atau mengubah koefisien dari senyawa yang mengandung unsur Cl di sebelah kanan, yaitu NaCl. Nah, jadi supaya Cl di sebelah kanan ini 2, maka kita tambahkan koefisiennya di sini ya. Kita tambahkan di sini menjadi, nah, tambahkan 2. Sehingga jumlah Cl sekarang menjadi 2. Nah, ini sudah sama dia dengan jumlah Cl yang berada di sebelah kiri. Nah, karena kita meletakkan angka 2 tadi di sini, sehingga jumlah atom Na ini juga berubah dia. Jadi Na di sini jumlahnya menjadi 2 juga. Sedangkan Na di sini dia masih 1, sehingga kita tambahkan lagi koefisiennya supaya jumlah Na-nya menjadi 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya apakah sudah setara jumlah atom-atom yang berada di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Coba Na di sini jumlahnya 2, di sini juga jumlahnya 2. Kemudian O, nah O di sini juga 2 ya. Nah, O di sini jumlahnya adalah 2. Nah, jadi untuk penyetaraan reaksi kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah gitu ya. Jadi tidak diulang lagi untuk di video ini maksudnya. Nah, coba cek lagi untuk jumlah H. H di sini adalah 2. H di sini juga sudah 2 ya. Kemudian Mg. Nah, Mg di sini jumlah Mg-nya sudah 1. Jadi sudah sama-sama 1. Cl-nya 2. Di sini Cl-nya juga 2. Nah, sehingga dia sudah setara. Nah, kalau reaksinya sudah setara, maka kalian tuliskan mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, jadi kita harus menentukan mol mula-mula dari masing-masing reaksinya, yaitu antara NaOH dan MgCl2. Nah, di sini kita harus mengisinya dalam bentuk mol, sehingga kita harus cari mol untuk masing-masing larutannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita cari molnya dulu.
Rumus menentukan mol, jika konsentrasi dan volumenya diketahui, kalian tinggal kalikan saja. Jadi 0,1. Jadi N ini untuk simbol mol ya, dikalikan dengan 200 ml, maka kita dapatkan 0,1 dikali 200, itu hasilnya adalah 20. Nah, satuannya di sini jangan mol ya, tapi dia masih dalam milimol. Kenapa? Karena volumenya di sini masih dalam mililiter. Kalaupun kalian ingin mengubah volumenya di sini menjadi liter juga boleh. Nah, kalau ini udah liter, maka di sini langsung mol ya. Nah, karena dia masih mililiter ya, maka di sini milimol bukan mol gitu ya. Nah, di sini dia akan sama juga dengan 0,1 dikalikan dengan 200 ml. Maka kita dapatkan juga sama ya, 20 milimol. Nah, ini dia untuk masing-masing mol dalam keadaan mula-mula. Jadi, mula-mula NaOH itu ada 20 milimol. Sama ya, MgSel2 juga ada 20 milimol. Untuk MgOH 2 kali dalam keadaan mula-mula dia belum terbentuk sehingga kita bisa buat strip seperti ini. Nah, ini kan keadaan mula-mula ya. Nah, artinya MgOH 2 dan NaCl-nya belum terbentuk atau belum ada. Nah, kita lihat lagi reaksi. Artinya apa? Artinya cari yang habis bereaksi. Siapa di antara P reaksi ini, antara NaOH dan MgSel2 yang habis bereaksi? Caranya bagaimana? Menentukan mana yang habis bereaksi. Caranya adalah dengan menggunakan P-reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas ya, dengan cara membagi mol dari masing-masing reaksi dengan koefisiennya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan untuk NaOH, kita lihat ya, NaOH. Nah, mol dari NaOH di sini adalah 20 milimol. Kita bagi dengan koefisiennya di sini, yaitu 2. Nah, makanya reaksinya harus setara dulu. Maka kita dapatkan 20 bagi 2, yaitu 10 milimol. Kemudian larutan yang kedua, yaitu MgCl2. Nah, molnya di sana adalah 20 mol, kemudian koefisien, nah ini kalau tidak dituliskan berarti 1 ya, berarti 20 bagi 1, maka akan sama juga dengan 20 milimol. Nah, mana yang molnya paling kecil? Mol yang paling kecil, artinya perbandingan antara jumlah mol dan koefisien yang paling kecil itu kan ada di NaOH, yaitu 10 gitu ya. Maka NaOH inilah yang sebagai reaksi pembatasnya, dan artinya NaOH akan habis bereaksi. Nah, karena NaOH ini akan habis bereaksi, maka ini kalian tinggal turunkan saja 20 milimol. Nah, 20 milimol. Jadi mula-mulanya dia ada 20, terus bereaksi 20 ya, berarti nggak ada sisa gitu ya. Nah, untuk menentukan berapa banyak zat maksudnya berapa banyak larutan MgCl2 yang bereaksi, caranya adalah dengan menggunakan perbandingan koefisien terhadap mol reaksi pembatasnya. Nah, sini lihat. Di sini kan ada angka 1 ya, MgCl2. Jadi tuliskan koefisiennya 1 per bandingkan ke NaOH, karena NaOH ini tadi sebagai reaksi pembatasnya berbanding 2. Jadi setengah dikalikan dengan mol dari reaksi pembatasnya, yaitu 20. Oke, 20 milimol. Ya, 20 milimol. Nah, jadi setengah dikali 20 kan hasilnya adalah 10 milimol. Nah, kemudian bisa kalian tuliskan sendiri nanti ya untuk satuannya di sini karena ini takut dempet nanti ya. Nah, sekarang untuk MgOH 2 kali juga sama. Berapa koefisien MgOH 2 kali 1? Kita bandingkan dengan koefisien reaksi pembatasnya, yaitu 2, dikalikan dengan mol reaksi pembatasnya, yaitu 20 milimol, yaitu akan sama dengan 10 milimol. Oke, ini juga sama ya, koefisien NaCl2 berbanding koefisien dari reaksi pembatasnya NaOH 2 dikalikan dengan mol reaksi pembatasnya, yaitu 20 milimol, sama juga dengan 20 milimol. Ya, karena 2 dibagi 2 kan 1 ya, 1 kali 20 ya 20 milimol. Nah, sekarang kita lihat siapa yang bersisa di sini. Nah, mula-mula ada NaOH 20 milimol. Yang bereaksinya juga 20 milimol. Artinya tidak ada sisa, ya kan? Nah, untuk MgCl2, mula-mulanya dia ada 20 milimol. Bereaksi hanya 10 milimol. Tentu dia bersisa. Sisanya tinggal berapa? Berarti 20 dikurang 10, yaitu 10 milimol. Nah, ini langsung turun ya, karena tidak ada, yang mula-mulanya kan tidak ada di sini. Jadi, kalian bisa langsung turunkan. Nah, 10 milimol, turunkan saja 10 milimol. Ini juga sama, 20 milimol.
Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa endapan. Nah, yang mana massa endapan? Maksudnya yang mana yang merupakan hasil reaksi tapi dia berupa endapan yang mana? Nah, kita bisa melihat apakah MgOH atau NaCl. Nah, lihat dari sini karena ini dia bersifat solid ya, berarti ini dia bersifat membentuk endapan artinya. Kalau aki ini dia larutan. Nah, jadi yang mengendap itu adalah atau maksudnya yang dihasilkan itu adalah endapan dari MgOH 2 kali. Dilihat dari tanda ini ya, solid ini. Nah, jadi kita tandai dulu yang di sini karena yang ditanyakan adalah massa endapan yang dihasilkan. Nah, massa endapan yang dihasilkan berarti massa dari MgOH2. Nah, ingat lagi karena dari sini kita dapatkan molnya sehingga kita tuliskan di sini. Mol gitu ya. Mol dari endapan yang terbentuk atau endapan yang dihasilkan atau mol dari MgOH2 itu adalah 10 milimol. Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa. Massa berarti menanyakan tentang gramnya. Nah, ingat lagi hubungan antara mol dengan massa bahwa mol itu akan sama dengan massa atau gram per mr kalau dia berupa senyawa ya. Kalau dia berupa atom saja berarti gram per AR. Nah, mol di sini sudah kita dapatkan 10 milimol. Tapi ini perlu kita rubah dulu. Jadi kita rubah jadi mol dulu. Kalian tinggal bagi 1000 ya. Rubah jadi mol, tinggal bagi 1000. Jadi didapatkan 0, kalau kita bagi 1000 berarti 0,01 mili. 0,01 udah dalam mol ya. Nah, gitu. Jadi tadi kan kita tidak merubah dari awal. Nah, sampai di sini kita rubah dia menjadi mol biar maksudnya untuk menghindari bilangan yang berkoma gitu ya. Jadi kalau dia bilangan bulat itu lebih gampang untuk kita mengoperasikannya. Nah, kita masukkan mol di sini ya harus dalam mol 0,01 sama juga dengan gram ditanyakan per mr itu adalah massa molekul relatif. Nah, di soal itu tidak diketahui mr-nya, yang diketahui adalah AR sehingga kita harus cari dulu nilai mr. Mr dari siapa ya? Mr dari MgOH2 kali ya, MgOH2 kali. Nah, masukkan. Jumlah Mg di sini adalah 1, maka 1 kalikan dengan AR Mg yaitu 24. Ditambahkan dengan O di sini jumlahnya ada 2, maka 2 kali ARO di sini adalah 16. Ditambahkan dengan jumlah H di sini adalah 2, kalikan dengan ARH di sini, yaitu 1. Nah, oke, kita tinggal jumlahkan saja. 24 ditambah 2 kali 16, 32, 2 kali 1, 2. Maka 24 tambah 32 itu 56 ya, tambah 2 berarti 58. Nah, kita masukkan MR-nya di sini 58. Nah, jadi ini tinggal kali silang aja ya, ini artinya 0,01 per 1 gitu ya. Jadi kali silang, 1 kali gram itu adalah gram gitu ya. Nah, ini kali lagi ke sini. 0,01 dikali 58, kayak kita tuliskan ya, 0,01 dikali 58, nah hasilnya itu adalah 0,58 gram. Nah, jadi jawabannya jumlah maksimum massa endapan yang dihasilkan itu adalah 0,58 gram. Nah, kalau kalian bingung kali silang seperti ini, kalian bisa langsung juga sebenarnya. Jadi dengan cara menurunkan rumus molnya. Jadi kalau mol itu adalah gram per mr gitu ya, maka untuk menentukan massa ya atau gram, dia akan sama dengan mol yang dikalikan dengan mr. Nah, ini dia. Nah, supaya lebih gampang. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua katanya, apabila 200 cm pangkat 3 larutan Pb NO3 2 kali 1 molar direaksikan dengan 100 cm pangkat 3 larutan Ki 1 molar menurut reaksi. Nah, ini adalah reaksinya. PbNO3 2 kali ditambahkan dengan Ki menghasilkan PbI2 ditambah KNO3. Maka reaksi yang berlebih adalah, nah ini pertanyaannya sudah berbeda, tapi secara konsep dia sama ya, cara mengerjakannya sama dengan atau sama seperti kita mengerjakan soal nomor 1 tadi. Oke, kita lihat dulu di sini larutan yang akan direaksikan itu adalah larutan PbNO3 2 kali dan larutan Ki. Di sini diketahui ya, volume ya. Nah, ini kan volume ya, volume
dari PbNO3. Nah, volumenya itu adalah 200 cm pangkat 3. Terus konsentrasinya di sini adalah 1 molar. Oke, konsentrasi sama dengan 1 molar. Kemudian di sini larutan Ki ya. Nah, di sini volume dari larutan Ki-nya diketahui yaitu 100 cm pangkat 3 dengan konsentrasinya. Nah, konsentrasinya di sini yaitu 1 molar. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan reaksi yang berlebih. Nah, caranya sama, kita tuliskan dulu reaksinya ya. Nah, pastikan bahwa reaksinya harus dalam keadaan setara. Nah, sini udah kelihatan bahwa reaksi ini belum setara. Kita tahunya dari mana? Lihat aja unsur O di sini. O di sini kan 3, di luarnya ada 2, berarti jumlah O-nya 6. Sedangkan di sini O-nya 3, otomatis dia belum setara. Supaya O ini jumlahnya 6 juga, nah, maka kita tinggal tambahkan saja nih koefisiennya berapa? 2, karena 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, gitu ya. Coba kita cek apakah sudah setara atau belum. PB di sini 1, PB di sini juga 1. N di sini 2, N di sini juga 2. O di sini 6, O di sini sudah 6. Jumlah K di sini, nah K di sini juga harus 2 ya, jadi dia belum setara. K di sini kan 2, ini masih 1, jadi kita tambahkan. Nah, gitu ya. Sehingga jumlah K-nya udah 2. Kemudian jumlah I di sini 2, jumlah I di sini juga sudah 2. Nah, oke. Kemudian kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Nah, langkah berikutnya, kalian masih ingat? Iya, menentukan mol masing-masing senyawa. Maksudnya masing-masing larutannya, gitu ya. Oke, kita cari nilai molnya. Kita tinggal kalikan volume dan konsentrasinya. Nah, ingat ya, 200 cm pangkat 3 ini setara dengan 200 ml. Jadi dia sama ya. Jadi dia setara dengan 200 ml. Sehingga kalau kita kalikan 200 ml dikalikan dengan 1 molar. Sehingga jawabannya menjadi 200 dikali 1, hasilnya adalah iya, 200. Nah, ingat karena ini mililiter, maka dia bukan mol, tapi milimol. Ini juga sama, ya. Molnya sama dengan, nah tinggal kalikan saja 100 mililiter, ya. Dia setara dengan mililiter. Dikalikan dengan 1, maka didapatkan 100 milimol ya, 100 milimol. Nah, kita masukkan di sini. Jadi, mula-mula mol dari PbNO32 itu adalah 200 milimol. Kemudian Ki ya, itu 100 milimol. Untuk PbI2 belum ada, ini juga belum terbentuk ya. Nah, kemudian untuk menentukan siapa yang habis bereaksi, kita menggunakan bereaksi pembatas. Betul sekali. Untuk larutan PbNO3 2 kali. Nah, kita lihat jumlah molnya sini adalah 200. Kita bagi dengan koefisiennya di sini adalah 1. 200 bagi 1 adalah 200. Selanjutnya, untuk larutan Ki, jumlah molnya di sini adalah 100 milimol. Kemudian koefisiennya di sini adalah 2. Maka 100 kita bagi 2, hasilnya adalah 50 milimol. Nah, ini milimol. Ini juga sama, milimol gitu ya. Nah, siapa yang perbandingan molnya paling kecil? Nah, udah pastikah? Ki. Maka Ki inilah yang sebagai reaksi pembatasnya. Maka dia yang langsung turun. Nah, 100 milimol. Nah, langsung turun ya. Nah, untuk menentukan berapa banyak PbNO3 2 kali yang bereaksi di sini, pakai perbandingan koefisien. Maka 1 per koefisien dari reaksi pembatasnya 2 dikalikan dengan mol per reaksi pembatasnya. Maka dikalikan dengan 100 ya. Kita kalikan dengan 100 milimol. Maka didapatkan 50 milimol. Oke, berikutnya, nah ini langsung aja ya. Oh sorry, ini 1, maka ini 1 per gitu ya. Nah, lihat lagi reaksi pembatasnya, 1 per 2 dikalikan dengan 100 milimol gitu ya. Ini juga sama, 2 per 2 dikalikan dengan 100 milimol. Nah, sama dengan, ini kan habis. Oh, ini kita isi dulu yang ini ya. Oke, nah ini ya. Oke. Setengah dikali 100 berarti 50 milimol. Di sini 2 per
Nah, ini ya reaksi pembatasnya tadi 2/2 kali mol reaksi pembatasnya 100. Nah, ini bisa dicoret jadi 100 milimol. Oke. Nah, ini KI udah pasti habis bereaksi ya. Ini 100, mula-mula bereaksi 100 yang nggak ada sisa dia. Kemudian ini 200 dikurangkan dengan 50, maka didapatkan 150 milimol. Nah, di sini langsung turun ya, 50 milimol. Ini 100 milimol. Yang ditanyakan apa? Pereaksi yang berlebih. Nah, di sini mana yang disebut sebagai pereaksi? Yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ini kita sebut sebagai pereaksi atau yang akan kita reaksikan. Sebelah kanan ini kita sebut sebagai hasil reaksi atau produk hasil reaksi. Nah, ini pereaksi disebut juga dengan reaktan. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang berlebih di sini? Yang berlebih adalah PbNO3 dua kali. Nah, jadi katanya maka pereaksi yang berlebih adalah yaitu PbNO3 dua kali sebanyak, nah, seberapa banyak yang berlebih? Sebanyak 150 milimol. Nah, itu dia. Gampang ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Pada reaksi 27 gram kalsium dengan 5,6 gram nitrogen dihasilkan kalium nitride menurut reaksi Ca tambah N2 menghasilkan Ca3N2. Jika ArCa 40 dan N sama dengan 14, maka massa kalsium nitride yang dihasilkan adalah. Nah, coba kita lihat ya dulu ya. Yang diketahui ada kalsium, yaitu Ca dan nitrogen. Nah, kita buat dulu yang diketahui di sini, dia dalam gram ya. Nah, 27 gram kalsium, berarti gram sama dengan 27. Oke, massa N2-nya adalah ya 5,6. Kita tuliskan di sini 5,6. Nah, terus yang ditanyakan adalah massa kalsium nitride yang dihasilkan. Nah, berarti massa dari Ca3N2. Kita tulis dulu reaksinya di sini. Nah, di sini ada Ca tambah N2 menghasilkan Ca3N2. Nah, reaksinya udah setara atau belum? Belum ya, karena ini Ca kan 3. Di sini 1, jadi kita tambahkan di sini 3. Nah, sehingga reaksinya menjadi 3Ca tambah N2 menghasilkan Ca3N2. Kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini karena massanya diketahui, maka untuk menentukan molnya gampang ya. Jadi nggak bisa volume kali konsentrasi lagi, karena udah beda yang diketahuinya. Jadi kalau massanya diketahui, maka untuk menentukan mol itu adalah massanya, yaitu 27, kita bagi dengan AR atau MR. Nah, karena dia Ca saja, berarti bagi dengan AR-nya, yaitu dibagi dengan 40. Maka didapatkan hasilnya adalah 27. Oke. 27 dibagi dengan 40 itu hasilnya adalah 0,675 mol. Nah, ini udah langsung dalam mol ya, karena dia udah dalam gram. Ini juga sama, menentukan mol N2, maka 5,6 dibagi, nah, ARN kan 14, karena N-nya 2, berarti 14 kali 2, berarti 28. Maka 5,6 dibagi 28, itu hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, kita udah dapatkan molnya, kita isi di sini. Tadi mol mula-mula Ca 0,675 mol. Untuk N2 0,2 mol. Nah, ini belum ada ya, karena dia mula-mula. Nah, kita cari siapa yang habis bereaksi dengan menggunakan reaksi pembatas. Oke, untuk Ca dulu. Ca di sini 0,675 mol kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, itu hasilnya adalah coba ya, kalian hitung ya, untuk ini hasilnya 0,675. Ini kalau kita bagi, coba kita hitung dulu ya. 0,675 kita bagi dengan 3. Nah, oke, ini 0 ya. Oke, sekitar 0,2 sekian ya. Oke, sekitar 0,2 sekian. Kita tuliskan 0,2 sekian gitu ya. Kemudian untuk N2,
molnya tadi 0,2, koefisiennya adalah 1. Jadi 0,22 mol, ya kan? 0,2 mol. Nah, mana yang paling kecil di sini? Nah, udah pasti N2 kan? Perbandingan mol dan koefisien yang paling kecil. Ini kan 0,2. Kalau ini 0,2 sekian-sekian, berarti udah berlebih dia. Nah, maka N2 lah yang sebagai reaksi pembatasnya, sehingga dia yang langsung turun nih, 0,2 mol. Nah, menentukan berapa banyak mol Ca yang bereaksi, gunakan perbandingan koefisiennya. Berarti 3 per perbandingan koefisien reaksi pembatasnya per 1 dikali 0,2, yaitu 3 per 1 dikali 0,2 itu 0,6 ya. Nah, 0,6. Nah, ini juga sama 1 per 1 kali 0,2 mol. Oke, selalu arahkan ke reaksi pembatasnya ya. Jadi 1 per 1 kali 0,2. Nah, gitu ya. Nah, ini 0,6 atau kita cari yang habis bereaksi dulu. Ini kan 0,2, ini 0,2 udah pasti habis bereaksi. Nah, ini tinggal dikurangkan saja 0,675 dikurang 0,6 hasilnya 0,075 mol. Nah, ini 0,2 mol, langsung turun aja ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa kalsium nitride, berarti massa dari Ca3N2. Nah, kita kan dapatnya dalam mol kan? Kita cari gramnya dulu. Nah, kita udah bahas tadi kalau mol yang diketahui, maka untuk menentukan gram ya, massa, oke. Massa atau gram tadi ya, akan sama dengan massa dari siapa? Oke, kita tuliskanlah. Massa dari Ca3N2. Nah, maka rumusnya apa tadi? Iya, mol dikalikan dengan MR. Nah, molnya di sini adalah 0,2. MR-nya perlu kita cari dulu. Nah, kita cari dulu MR dari Ca3N2. Oke, Ca-nya ada 3, kalikan dengan 40 ya. Kali 40 ditambah N-nya ada 2, kali 14. Maka 120 tambah 28, hasilnya adalah 158. Nah, kita langsung kalikan 158. Nah, untuk cara menentukan MR bisa cek di deskripsi di bawah ya bagi yang belum paham. Oke, ini tinggal kita kalikan saja. Bukan 158 ya. 148. 148 ini juga sama 148. Nah, kalian tinggal kalikan saja. Maka didapatkan hasilnya adalah 29,6 gram.